Lukas 17 ayat 26-37. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nashar." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam minggu depannya, akan masuk dalam kalender gereja Minggu Advent, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saat ini pembacaan kita juga, pembacaan firman, isinya tentang Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pada pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus memberi contoh ada 2 kejadian penting di masa Perjanjian Lama ya. Pertama tentang kejadian pada peristiwa Nuh ketika Tuhan menyuruh Nuh bersama keluarganya masuk ke dalam bahtera, kemudian datang air bah. Tiba-tiba pada waktu itu orang-orang yang tidak mau mengikuti himbauan Tuhan melalui Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, mereka semua binasa, mati ya, karena terjangan air bah, air banjir besar. Dan menurut kisah, bahtera Nuh satu waktu akhirnya terdampar di pegunungan Ararat ya, di mana ditemukan bekas-bekas dari bahtera Nuh. Jadi peristiwa itu pernah terjadi ya. Tuhan Yesus mengambil contoh 2 peristiwa, yaitu kejadian pada air bah zaman Nuh. Yang kedua, peristiwa tentang ketika Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya meninggalkan kota Sodom. Karena pada waktu itu kota Sodom penuh dengan dosa, penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Dan semuanya hidup dalam keadaan seperti tidak terjadi apa-apa ya. Demikian juga waktu zaman Nuh. Orang bekerja, orang berumah tangga, melakukan segala sesuatu. Tapi tiba-tiba, tapi Tuhan sudah peringatkan lebih dulu ya melalui Nuh, terjadi banjir besar. Nah, begitu pula di zaman Lot, Tuhan sudah memperingatkan Lot untuk tinggalkan rumahnya bersama keluarganya, tinggalkan kota Sodom yang akan dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikat itu berpesan kepada Lot, istri, dan ketiga anaknya agar tinggalkan kota Sodom, lari terus, jangan menoleh ke belakang, lari terus, jangan berhenti. Tetapi
apa yang dilakukan istri Lot waktu Tuhan menghancurkan kota Sodom dan juga kota Gomora dengan api belerang dari langit sebagai hukuman Tuhan karena dosa-dosa manusia terlalu berat pada waktu itu. Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora dengan semua penduduknya, tetapi Lot dan keluarganya selamat. Dan waktu pada pelarian, malaikat sudah berpesan, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, lari saja terus pada waktu kebinasaan terjadi pada kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot tidak taat pada pesan malaikat. Dia waktu mendengar terjadi kebinasaan atas kota Sodom dengan Tuhan menurunkan hujan belerang, dia masih menoleh. Kenapa dia menoleh? Dia berhenti lagi sambil menoleh ke belakang karena dia ingat akan harta bendanya yang tertinggal di kota Sodom. Akibatnya dia binasa. Istri Lot di dalam cerita dikatakan menjadi tiang garam. Nah, kemudian Tuhan katakan lagi, pada waktu itu, pada peristiwa kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, ada terjadi pemisahan. Dikatakan di situ, pada waktu malam, di atas tempat tidur ada 2 orang, satu ditinggalkan, satu dibawa. Begitu juga ada 2 perempuan sedang mengilang gandum. Ini terjadi pagi hari ya. Kalau tadi malam ya, pada waktu orang tidur, tentu waktu malam. Dan kemudian yang kedua Tuhan ingatkan, ada 2 perempuan sedang mengilang gandum. Itu pasti dilakukan pada pagi hari. 1 orang ditinggalkan, 1 orang dibawa. Jadi terjadi pemisahan ya. Dan yang ketiga dikatakan ada 2 orang sedang bekerja di ladang. Kalau bekerja di ladang berarti siang hari ya. 1 orang dibawa dan 1 yang lain ditinggalkan. Kemudian murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, di mana itu terjadi Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, di mana ada mayat atau jenazah, di situ berkerumun burung nasar. Nah, apa artinya pemberitaan firman Tuhan saat ini bagi kita ya, umat Kristus di akhir zaman? Mari kita belajar. Yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tahu itu terjadi 2 tahap ya. Tahap pertama pengangkatan ya. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun di Israel, dan Bukit Zaitun itu terbelah 2. Ya, jadi ada 2 kali, 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Dan yang kita pelajari saat ini, Tuhan katakan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan kamu tidak waspada. Sebab pada waktu zaman Nuh dengan zaman Lot, orang bekerja seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa ya. Orang menikah, orang mencari nafkah, orang belajar dan lain sebagainya. Tiba-tiba air bah datang. Tiba-tiba penghukuman Tuhan datang di kota Sodom dan Gomora. Jadi pelajaran pertama tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita terus berdoa, kita tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan, menjalankan amanat agung, memberitakan Injil Kristus kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu pelajaran yang pertama. Artinya kedatangan Tuhan bisa terjadi tiba-tiba. Di bagian lain di kitab suci dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Maksudnya pencuri datang kita tidak tahu kan.
Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kedatangannya bukan seperti pencuri. Kenapa? Karena kita tetap waspada ya. Kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, dan Tuhan akan memberikan tanda-tandanya bahwa kedatangannya sudah dekat. Dan kita lihat keadaan zaman sekarang, kedatangan Tuhan memang sudah semakin dekat. Makanya pelajaran pertama, jangan kita lengah. Jangan kita seperti orang-orang di zaman Nuh, pandang enteng akan peringatan Tuhan melalui Nuh, pandang enteng akan peringatan Tuhan melalui Lot. Jadi kita harus tetap setia, taat, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetap rajin bersaksi dan melayani Tuhan. Hal yang kedua kita belajar yaitu bahwa peristiwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa terjadi pada malam hari, yang dalam perumpamaan tadi dikatakan ada 2 orang tidur. Itu malam ya. Jadi kedatangan Tuhan bisa pada malam hari, bisa pada pagi hari. Tadi dikatakan ada 2 wanita sedang mengilang gandum. Itu pasti dilakukan pada pagi hari. Dan bisa juga di siang hari, karena dikatakan ada 2 orang sedang bekerja di ladang. Jadi artinya, kalau kejadian misalnya kedatangan Tuhan Yesus di Indonesia malam hari, tentu di Amerika pagi hari. Dan tentu di bagian bumi lain di siang hari, karena perbedaan waktu. Ya, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, murid-murid bertanya, di mana itu kejadiannya Tuhan kalau Tuhan datang kembali? Tuhan Yesus menjawab lagi dengan perumpamaan, yaitu di mana ada bangkai, di mana ada jenazah atau mayat hewan, pasti ada burung nasar yang sedang terbang ya, mengitari bangkai atau hewan yang mati itu. Apa artinya itu? Artinya gini, ketika terjadi Tuhan Yesus datang, misalnya kita semua terangkat ya, kita berdoa supaya kita terangkat, dan di dunia akan terjadi malapetaka ya, dan banyak terjadi seperti kendaraan saling tabrakan, pesawat berjatuhan, pesawat udara, dan banyak malapetaka terjadi. Tentu banyak terdapat mayat-mayat ya, jenazah-jenazah. Makanya Tuhan bilang, di mana waktu murid-murid Tuhan Yesus tanya, Tuhan jawab, di mana ada burung nasar. Burung nasar itu contohnya apa ya? Burung garuda, burung elang. Itu binatang-binatang, burung-burung pemakan bangkai ya. Di mana ada burung nasar sedang terbang mengitari bangkai itu, di situ pasti banyak mayat. Artinya, di mana terjadi malapetaka besar, orang semua bisa melihat. Orang semua pasti tahu di mana kejadiannya. Tetapi dari firman Tuhan kita tahu, waktu Tuhan datang di awan-awan waktu peristiwa pengangkatan, tidak semua orang tahu ya. Cuma orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dan tetap setia, itu yang tahu waktu terjadi pengangkatan. Lain pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua mata akan melihat, dan Tuhan turun di Bukit Zaitun di Israel. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik, mari kita tetap berjaga-jaga sambil terus berdoa, tetap bekerja seperti biasa, tetap studi yang masih dalam pendidikan, dan tetap setia, bersaksi, melayani Tuhan, menjalankan amanat agung. Semoga firman ini bisa menjadi pedoman, kekuatan, dan berkat bagi kita sekalian. Selamat siang Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada siang ini. Saya sambung apa yang Opa bawakan tadi dengan judul firman kita, kedatangan kerajaan Allah ya. Saya menyambungnya, ini orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apabila kerajaan Allah datang,
Tuhan Yesus katakan, saya sedikit mengulangnya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Saya bertitik tolak di situ. Tidak ada sesuatu tanda secara lahiriah. Ini bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang saat ini generasi kita membaca firman Tuhan. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda. Tuhan memberi contoh adalah waktu Lot, Nuh. Setelah saya renungkan pembacaan ini, apakah waktu zaman Lot atau Nuh itu di situ ada tanda? Saya merenungkan firman ini, apa yang Tuhan katakan tidak ada tanda secara lahiriah. Apakah di zaman Lot, waktu Sodom dan Gomora, itu pun tidak ada tanda? Waktu zaman Nuh yang Tuhan katakan pada kisah ini, cerita ini, apakah itu tidak ada tanda? Setelah saya renungkan kisah mereka ke Lot dan Nuh, itu ada suatu tanda. Di situ Tuhan bertindak langsung, dan di situ mata Tuhan melihat orang-orang yang benar saat itu. Dan di sini saya bisa katakan waktu itu Lot yang benar, Tuhan sendiri yang melihat, dan waktu itu Nuh juga orang benar. Dan Tuhan langsung turun. Saya tidak panjang cerita, mari Bapak Ibu, kisah ini kita membaca firman. Tetapi saat itu kelihatan kedatangannya tidak ada tanda. Tapi saat itu Tuhan memilih orang-orang yang sudah Dia pilih, yaitu Lot, ada Abraham, Nuh. Di situ satu keluarga. Saya kembali pada zaman akhir mengingatkan Bapak Ibu, itu keluarga, satu persekutuan di dalam Tuhan. Itu tidak bisa lepas. Ada problem di dalam Tuhan, keluarga. Tetap kalau ada Tuhan semua selesai. Saya sedikit mengulang hal-hal ini Bapak Ibu, karena kita akhir zaman. Nuh demikian juga. Saya tidak panjang di situ. Silakan Bapak Ibu, saya ajak baca firman kisah mengenai Lot dan Nuh. Kita pindah dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana kata Tuhan katakan tidak ada tanda sejarah lahiriah. Tetapi dengan membaca firman hari ini, di situ ada sesuatu, ada tanda yang Tuhan sendiri berikan pada anak-anaknya. Tuhan memberi tanda, kita mendapatkan tanda itu dari kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan. Kita tahu Tuhan itu melalui karya Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kehidupan anak-anaknya pada akhir zaman itu. Jadi tidak ada alasan kita sebagai anak-anaknya menunggu tanda dari Tuhan. Karena Tuhan katakan pembacaan di atas tidak ada tanda lahiriah. Apakah keadaan tidak ada tanda sebagai anak Tuhan kita melihat ini? Kita mengira-ngira? Atau kita mau cari ada orangkah yang Tuhan utus? Mari kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita zaman akhir. Kita ada tanda, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, tanda yang Tuhan berikan itu adalah kita sendiri yang tahu tanda itu. Ini tantangan sangat berat untuk saya, Bapak Ibu. Saya katakan itu. Kalau kita mau tanda itu, kita jelas tahu. Di sini kita harus menantang hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam karya Roh Kudusnya yang tinggal bersama kita.
Kita tidak bisa melihat tanda itu kalau kita tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Saya selalu mengulang, hubungan kita dengan Roh Kudus hanya Senin Kamis. Kadang-kadang kalau kita suka baru kita panggil dia. Kita tidak bisa menampakkan tanda itu. Karena kita sendiri yang harus memberikan tanda itu pada dunia. Tuhan sudah memberikan pada kita otoritas yang begitu besar, Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Tuhan itu tanda. Kita bisa membedakan mana di luar Tuhan, mana di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan begitu banyak Tuhan bekerja. Dan itulah kepekaan kita bersama Roh Kudus. Jalin hubungan dengan Roh Kudus. Nah, tanda-tanda zaman itu secara lahiriah kita tidak bisa nampak. Tetapi di dalam Tuhan yang hidup dengan kita, kita berikan. Kita adalah Roh Kudus. Kita harus bukan sedikit, bahkan kita harus radikal. Aku hidup Tuhan dalam aku. Kalau aku berdiri di sini berarti Tuhan menampakkan karya Tuhan. Ini lebih sangat Bapak Ibu, sangat, kalau saya katakan sangat keras kalau orang melihat Tuhan di zaman ini, karena kita yang menampakkan. Lahiriah itu tidak bisa nampak pada orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya, mengenal oke, tapi tidak percaya karyanya. Nah, inilah tantangan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus tahu, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan hal itu. Asal kita rindu, Bapak Ibu. Mari, saya tidak panjang di situ, Bapak Ibu punya kepekaan dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Hanya saya bisa katakan bahwa tanda lahiriah bisa kita punya. Kita yang bawa tanda ini, beginilah Tuhan. Kita memberikan tanda kepada mereka, kehidupan Tuhan di dalam kita. Maka tanda-tanda yang kita berikan secara sikap kita adalah Tuhan. Mereka akan percaya di situ. Sekali lagi, untuk yang secara lahiriah tidak kelihatan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Titiknya di situ, Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Tadi ada yang Opa katakan ada waktu malam, siang, di mana saya tidak panjang di situ mengulang. Bapak Ibu bisa baca di situ. Ada waktu siang, malam, pagi. Kalau pengertian ini untuk saya simpulkan bahwa setiap hari kehidupan anak Tuhan dengan anak dunia itu beda. Walaupun kita bersama kerja pagi sampai malam, perbedaan itu ada. Di mana kita meletakkan hidup kita, posisi Tuhan itu ada di mana dalam hidup kita. Setiap hari dari pagi sampai matahari terbenam, hidup kita beraktivitas. Di situ kelihatan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Karena apa? Waktu itu dikatakan itu diangkat, hilang. Tapi saya mau katakan itu perbedaan yang bisa nampak. Kadang-kadang kalau hal perbedaan ini anak dunia tidak tahu. Mereka tidak mengerti anak-anak Tuhan dalam kegiatan mereka. Di situ penuh dengan kuasa, otoritas, hikmat, ya, cerdik menghadapi kehidupan dunia yang begini rusak. Tuhan berbicara sendiri di generasi akhir zaman ini. Kita, melalui kita. Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan hal ini. Kita punya tugas, jangan kita setelah tinggalkan dunia ini, kita tidak punya karya. Karena kita ada di dunia ini, kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Tuhan memberikan pekerjaan rumah. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Setiap hari sangat nampak, sekali lagi saya ulang, anak Tuhan dan mana bukan anak Tuhan. Dosa dan tidak dosa sangat nampak, Bapak Ibu. Tidak samar-samar. Inilah
keadaan akhir zaman. Dan pada yang terakhir yang kita baca bahwa Tuhan Yesus berkata, mereka bertanya kalau ada, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Di mana, kata mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Kalau untuk saya baca satu pengertian, ini suatu tanda orang hidup tetapi rohnya mati. Orang manusia hidup tetapi rohnya mati, itu kita harus tahu sebagai anak Tuhan. Di situ akan berkerumun, ya, yang dikatakan di sini, di mana ada mayat, di situ burung nasar. Mereka punya feeling, di mana ada mayat, ada kematian. Tapi kita anak Tuhan, tidak ada kematian, Bapak Ibu. Saya sedikit menerangkan, kematian tidak ada bagi anak-anak Tuhan. Kematian sudah dikalahkan di kayu salib. Kita hanya berpindah. Ya, saya tidak panjang di situ, Bapak Ibu pasti mengerti. Jadi di sini pengertian saya, mayat adalah kita manusia hidup tapi mati. Saya renungkan di situ. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi inti di sini, kita memberikan tanda sebagai Tuhan yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Kita yang memberikan, ya, memberikan tanda secara sikap kita, karena roh kita bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus sudah hidup, Tuhan sudah hidup di kita, maka yang keluar adalah tanda-tanda Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Memang lahiriah tidak bisa. Lahiriah hidup karena roh yang hidup, roh yang memberikan kehidupan, ya. Roh yang bersangkutan mengundang, aku percaya Tuhan. Nah, Tuhan datang dengan rohnya, menghidupkan roh kita. Jadi kita yang memberikan tanda itu. Bapak Ibu, saya tidak panjang, pasti Bapak Ibu mengerti. Saya percaya dan saya minta Roh Kudus memperpanjang pengertian ini. Jadi tanda kerajaan Allah itu ada di kita. Nanti kalau waktu zaman Lot, waktu Lot keluar, api belerang menghanguskan. Itu batas. Waktu zaman Nuh, Tuhan melihat juga dari atas, tapi ada tanda batas Tuhan waktu Nuh naik di dalam bahtera. Nah, bagaimana dengan kita anak Tuhan? Tuhan memakai hidup kita, memberikan tanda, memberikan satu hidup dalam kekudusan, dalam keselamatan, penginjilan, ya. Saya tidak panjang lagi di situ. Pasti Bapak Ibu tahu. Kita yang Tuhan pakai untuk menghidupkan roh-roh yang tidak bisa melihat secara lahiriah, tapi secara roh kita berikan pada mereka. Mereka percaya, mereka tahu itu adalah tanda kedatangan Tuhan. Kalau sudah demikian, pada saat Tuhan menjemput, apa yang tadi Opa katakan, apakah kita tidak tahu? Pasti tahu Bapak Ibu. Kita tahu tanda zaman. Di dalam firman pun ada. Tapi kita tidak bisa tahu tanda zaman sekali lagi kalau kita tidak bersama Roh Kudus. Bapak Ibu, firman hari ini, saya sangat-sangat rindu Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam lagi. Saya berdoa Roh Kudus akan memberikan pengertian ini lebih dalam, karena zaman ini
zaman yang tidak bisa kita katakan Tuhan akan datang masih lama. Tandanya itu sudah ada, Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu melihat tanda zaman itu ada di anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat dunia ini dengan mata Tuhan. Di situ lebih dekat, lebih nyata. Apa yang kita bertanya lagi? Karena kita sudah alami. Begitu Tuhan datang, kita tahu. Bahkan waktunya. Saya tidak panjang di situ. Kalau mau diulas, Pak, sangat panjang. Ya, tapi dengan ringkasan ini saya percaya Roh Kudus akan membantu Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita sambut kedatangan Tuhan ini dan menyenangkan hatinya. Kita sudah bawa Injil keselamatan itu di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita dijemput oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa sangat sukacita menjalani hidup karena tidak lama lagi Tuhan datang menjemput kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman warlot. Kiranya firman hari ini memberikan kita semangat hidup berkarya untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.